Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis, dilanjutkan dengan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis sudah sampai pada halaman 18. Pada minggu yang lalu sudah dijelaskan bahwa para aulia yang sampai ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di bawah qadam Nabi. Artinya para aulia tersebut ya berada pada komando Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bawah kodam itu telapak kaki ya. Itu artinya ya di bawah komando Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang sudah sampai pada tajalli dzat ya, kemarin sudah dijelaskan prosesnya mulai dari tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat sampai tauhid dzat, kemudian merasakan tajalli dzat sehingga ia telah merasakan lenyap dalam lautan ahadiyatullah. Jadi lenyap dalam lautan ahadiyatullah. Ini kalau diibaratkan ketika melihat laut ya dari jauh itu masih ada definisi. Nah, disebut laut karena jumlah airnya tak terbatas. Kemudian melihat ombak ya, karena ada gelombang air ya, yang disebabkan oleh tekanan udara sehingga menyebabkan gelombang air. Itu disebut ombak. Kemudian ketika sampai pinggir disebut buih. Namun ketika istilah tersebut hakikatnya satu, yaitu air. Ombak ya air, laut ya air, buih zatnya juga air. Bagaimana kalau orang tenggelam di dalam lautan ahadiyat ya, namanya orang tenggelam dalam lautan ya, dia sudah tidak merasakan, tidak melihat itu ombak, tidak melihat itu laut, tidak melihat itu buih ya, yang dirasakan adalah keesaan. Namun demikian ya, ketika merasakan kondisi spiritual yang demikian, tetap berpegang pada akidah Asy'ariyah, yaitu menjaga tanzih,
kemahasucian Allah dengan berpegang pada ayat laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Artinya tidak boleh sampai keluar pemahaman dan kalimat yang menabrak kemahasucian Allah. Ini yang diberikan warning oleh para ulama ya sufi, baik itu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi maupun Syekh Nafis Al-Banjari. Jadi laisa kamisli syai'un itu menjadi prinsip bagi para sufi ketika merasakan kondisi ya sedang dalam keadaan tenggelam dalam lautan ahadiyatullah. Jadi kalau bahasa lainnya itu bila kaifin wala misalin, ya tanpa, tidak seperti apa-apa, bila kaifin wala misalin, dan tanpa ada ilustrasi atau perumpamaan. Kemudian selanjutnya mu'alif menjelaskan, jadi orang yang sedang tenggelam dalam lautan ahadiyatullah ini seringkali disebut dengan istilah fana billah. Jadi hilang kesadaran melihat wujud yang zahir, kemudian memandang kepada yang batin, yaitu wujudul haq. Jadi semua sirna ya yang dipandang adalah wujudul haq. Dalam memandang wujudul haq ini, mu'alif memberikan penjelasan jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang satohat. Ya, kalimat satohat itu kalimat yang ekspresi rohani, namun kalimat ini bisa memicu kontroversi. Jadi ini kalimat satohat. Seperti al-halats ketika sedang proses ekstas, sedang tenggelam dalam lautan ahadiyatullah. Al-halats mengucapkan kalimat yang paling sangat populer, ana al-haq. Gitu. Ana al-haq dalam perspektif al-halats, ya karena dia sedang hilang kesadaran, masuk muskir, ya hanya dia yang merasakan rasa yang sesungguhnya. Karena terucap secara zahir, ya, kemudian diproses secara hukum ya oleh ulama-ulama syariat. Lah kata analah hak ketika diproses secara hukum dalam pandangan hukum syariat atau fikih, ya pasti ini dianggap kalimat yang keluar dari ajaran Islam. Karena ana dipahami adalah aku, al-haq itu Allah. Nah, ini antara pandangan hukum dan pandangan hakikat berbeda. Ya, kenapa para ulama kok melarang keluarnya kalimat-kalimat yang satohat tadi? Ya karena akan menimbulkan kontroversi. Ya, ekspresi batin yang sedang bergelora ya cukup ditahan, cukup dirasakan. Tidak usah keluar kalimat-kalimat satohat, kalimat-kalimat yang aneh-aneh. Apalagi kalimat yang keluar itu ya sengaja untuk gaya-gayaan. Ya, ini berbahaya. Nanti akan mendapatkan ujian langsung ya dari Allah, karena tidak bisa menempatkan secara proporsional. Itu. Jadi ketika merasakan gelora rohani yang demikian,
cukup dirasakan, tidak perlu diucapkan, karena ketika diucapkan akan menimbulkan fitnah dan menimbulkan kontroversi. Kemudian selanjutnya, menurut Syekh Al-Arif Billah Maulana Syekh Siddiq Umar Khon, ya, qadasawwah sirruhu, barang siapa ia pada makom ini, ya, niscaya tiada hampir ia pegang dengan syariat. Ini maksudnya menurut Syekh Syekh Siddiq Umar Khon, biasanya orang yang sedang mabuk tadi, ya, muskir, itu biasanya ya hilang kesadaran. Seperti Al-Halaj saat itu, ya, muskir menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, apa yang dirasakan Al-Halaj adalah sedang muskir, sedang mabuk. Dan mabuk itu ya rufi al-qalam, ya, diangkat dari tuntutan hukum syar'i gitu. Tapi karena ini dianggap ucapan yang merusak akidah, ya, karena seorang hamba mengaku Tuhan, ya, tentu ini secara hukum fikih, hukum syariat lahiriah, ya, ini bertentangan dengan nas-nas Al-Quran maupun Al-Hadis, sehingga akhirnya Al-Halaj dijatuhi hukuman mati. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa orang yang sedang tenggelam dalam lautan ahadiyatullah itu ekspresinya lebih menunjukkan praktek hakikatnya. Jadi dia sedang asik dalam wilayah hakikat, kemudian tidak menampakkan praktek syariat. Nah, ini yang juga sering menimbulkan masalah. Karena itu para ulama sufi, ya, harus sinergi, ya, antara praktek syariat dan hakikat ini harus sinergi. Tidak boleh ditinggalkan salah satu. Andai tadi dominan di hakikat, kemudian syariatnya diabaikan, ini juga akan menimbulkan sikap yang tidak baik atau sikap yang disebut zindik. Apa itu zindik? Zindik, ya, dia secara akidah meyakini tentang keesaan Allah, namun dia tidak mengamalkan syariat. Contohnya ketika waktunya sholat, dia nggak sholat dengan dalih hakikat. Waktunya puasa, tidak puasa dengan dalih ini puasanya orang awam, puasa saya adalah puasa khususul khusus gitu. Ketika orang haji, ngapain haji jauh-jauh gitu. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini yang sering menimbulkan masalah. Maka praktek yang ideal, kalau kita tidak ingin menimbulkan kontroversi, ya, sinergi tadi antara syariat dan hakikat tetap jalan. Sekalipun kondisinya sedang mabuk, tetap, ya, waktunya sholat ya sholat, waktunya jamaah ya jamaah, waktunya puasa ya puasa. Sedangkan apa yang dirasakan cukup itu menjadi rahasia pribadi. Tidak boleh untuk diucapkan, apalagi untuk dibuat pamer-pameran. Itu. Jadi seringkali ekspresinya itu menggampangkan syariat, nah, sehingga dituduh sebagai orang yang zindik. Itu. Karena bahwasanya orang yang pada makom ini orang yang mempunyai hakikat semata, gitu loh. Jadi orang yang pada tahap ini dia hanya mementingkan aspek hakikat tok. Nah, ini yang sudah sejak awal, ya, sudah diingatkan. Jadi praktek yang hanya mementingkan aspek hakikat itu pasti akan menimbulkan masalah. Itu maka yang
praktek yang ideal ya antara syariat dan hakikat ini bersinergi. Kemudian tiada dengan syariat yang dohir. Mereka hanya mengandalkan syariat, kemudian dia hanya mempraktekkan hakikat, kemudian mengabaikan syariat. Nah ini kalau kebablasan, ya kebablasan. Kalau dia seorang guru, ya kemudian praktek tasawufnya meninggalkan syariat, ya contoh nggak sholat, ya waktunya sholat gitu dengan alasan apapun, pasti pengikutnya juga akan melakukan hal yang sama, karena dianggap oh guru saya aja begitu, gitu. Maka pengikutnya juga akan bersikap yang sama. Ketika ini dilakukan secara kolektif, satu kelompok, satu golongan, apalagi di tengah masyarakat, pasti akan menimbulkan masalah. Ini ajaran apa ini? Kok waktunya sholat nggak sholat? Gitu. Waktunya Jumatan nggak Jumatan? Nah ini yang akhirnya menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Ya. Syekh Junaidi, ya Syekh Imam Junaidi berkata, ini dalam makolahnya, la yablugu tidak mencapai ahadun seseorang darajatul haqiqati derajat hakikat hatta yashhada sehingga menyaksikan fihi di dalamnya apa alfu siddiqin 1000 orang yang sidik bi annahu zindikun bahwa sesungguhnya dia adalah zindik. Jadi Syekh Junaidi itu memberikan pernyataan ya, karena seringkali terjadi bahwa orang yang sedang proses tadi muskir ya, sedang on, istilah sedang naik, sedang taroki di wilayah hakikat, itu seringkali tadi mengabaikan syariat sehingga akhirnya para ulama itu menghukumkan orang tersebut zindik. Waktunya sholat tidak sholat, waktunya Jumatan tidak Jumatan, itu dengan alasan tadi bermacam-macam itu. Nah, di sini perlu dipahami secara utuh. Maksud makalah ini, kalau orang yang mabuk tanpa direkayasa, ya tanpa direkayasa, artinya memang kondisi muskirnya itu ya sebuah proses spiritual ya, tanpa disadari, kemudian menampilkan ekspresi yang seperti itu. Ini tentu beda dengan orang yang pura-pura mabuk gitu. Jadi mabuknya bukan mabuk beneran gitu. Dia nggak sholat, kemudian ditanya kenapa nggak sholat, ya sholatku kan beda gitu. Nah ini yang disebut mabuknya mabukan. Tapi kalau yang muskir yang sesungguhnya itu hilang kesadaran. Ini yang disebut dalam teori ilmu tahapan yang dirasakan sampai pada tahapan hakul yakin. Gitu. Nah, maka bagi para salikin pemula, ya nggak boleh ngikut seperti ini, sebab ada potensi hanya gaya-gayaan, ikut-ikutan. Ya, kamu ngapain nggak sholat? Ya, itu aja nggak sholat. Gitu. Nah, ini kan sudah salah, gitu kan? Ini makanya penting sekali dalam memahami kalimah ini harus utuh. Kalau muskir yang benar-benar tidak ada rekayasa, gitu ya, artinya orang yang sampai dari ainul yakin sampai hakul yakin, seperti Al-Halas itu bukan kemauan sendiri, ya karena memang sedang
merasakan proses spiritual, sehingga al-khalas tidak takut sedikit pun menghadapi konsekuensi apapun. Ini orang yang benar-benar tahapan hakul yakin. Tapi kalau orang yang pura-pura gitu ya, itu pasti banyak rekayasanya, banyak bohongnya gitu. Dia bisa berargumentasi secara hakikat ketika keluar, tapi ke dalam dirinya ya dia tidak bisa. Jadi kalau untuk keluar diri ya, dia menggunakan argumentasi hakikat. Misalkan contoh ya, dia punya rokok gitu. Kalau untuk orang lain ya dia pura-pura fana gitu. Asal ambil aja, milik Allah ini gitu. Tapi ketika dia punya, nah itu ngumpetinya itu minta ampun gitu ya. Ini artinya kan keluar diri pakai alasan hakikat, tapi ke dalam diri ya dia tidak konsisten gitu. Nah, ini harus dibedakan antara orang yang benar-benar proses rohani yang tidak disadari, itu berbeda dengan orang yang pura-pura mabuk ya. Kalau orang yang pura-pura mabuk ini kalau dibiarkan tarikus syariah itu berbahaya, akan kebablasan. Ya, seminggu, 2 minggu nggak sholat, ya, sebulan, nanti bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan itu merasa tidak salah dan merasa benar. Ini lembutnya dari pengamalan ilmu hakikat. Kemudian selanjutnya, ya, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah taala kepada syekhnya, yaitu Sayyidi Ali Al-Khawas qaddasallahu sirruhu, apa derajat hakikat itu? Jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang kita ngaji kitabnya Tanbihul Mukhtarin, beliau bertanya kepada syekhnya ya, yaitu Syekh Sayyidi Ali Al-Khawas, apa derajat hakikat itu? Dijawab oleh gurunya radhiyallahu anhu, derajat hakikat itu yaitu hilang segala wujud yang zahir. Ini pada pandangannya, bukan hilang ia pada nafsul amri. Jadi apa sih hakikat itu? Nah, dijawab, hakikat itu yaitu hilang segala wujud yang zahir. Jadi maksudnya ketika orang sedang fana ya, dalam melihat wujud yang ada itu benar-benar memahami, merasakan la maujuda illallah. Ya, dalam memahami kalimat la maujuda illallah ini hanya sebatas pandangannya, pandangan yang sedang dirasakan, bukan nafsul amr ya. Nafsul amr itu berarti objek materialnya itu bukan ikut berubah, tidak ya. Contoh misalkan ini gelas ya tetap gelas gitu. Ini meja ya tetap meja. Tapi ketika sedang ya fana atau sedang proses ruhani pada tahapan la maujuda illallah, itu pandangan wujud-wujud zahir ini hilang karena keyakinannya mengembalikan kepada Allah. Nah, bukan berarti tadi nafsul amri itu seperti objek fisik ya, objek material itu bukan berarti hilang, tidak ya, objeknya tetap ada, wujudnya ya wujud nyata, tapi dalam rasa ya itu benar-benar dia merasakan tadi, yaitu fana, artinya semua dipandang secara batin ya sebagai wujudul hak itu. Kemudian selanjutnya,
Apabila memandang ia dengan musyahadah, ya, ini maka tiada melihat ia dengan hatinya itu hanya Allah. Nah, ini. Jadi praktek musyahadah, jadi nafsul amrinya tetap objek, tapi pandangannya secara hakikat itu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apabila tiada melihat ia melainkan Allah Ta'ala. Jadi ya semua yang dilihat Allah itu dalam batinnya, ya, tidak untuk diucapkan dan juga tidak untuk ditulis, ya, karena ini rasa yang sedang bergelora, ya, yang sedang dialami oleh seorang salik. Maka tiada mengetahui ya akan barang yang dikata itu, dan tiada terikat katanya itu atas ya kaidah syariah yang zahir. Tiada membenarkan segala orang yang sidik itu, melainkan mereka menganggap ya itu orang yang zindik, ya itu. Karena memeliharakan atas zahir syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjaga zahir syariat Nabi ya, itu penting, ya, itu menjadi syarat. Ya, menjaga sholat secara lahiriah itu juga penting, karena jangan sampai beralasan hakikat kemudian tidak sholat. Terus kenapa nggak sholat? Ya sholatku kan beda, sholatku ya saya diem ingat Allah, ini sudah sholat. Nah ini sudah mulai pemahamannya kemana-mana. Jadi seorang salik tetap menjaga zahir syariat dan batinnya. Jadi zahirnya dijaga, batiniahnya juga dijaga. Tidak boleh sampai tadi melakukan penyimpangan-penyimpangan. Hal ini sebagaimana dicontohkan apa yang terjadi pada Al-Halaj. Al-Halaj ini istilahnya contoh, ya. Jadi beliau ya seorang salik yang sedang merasakan proses fana, ya. Kemudian keluarlah kalimat satohat. Jadi cukuplah ini dilakukan oleh Al-Halaj, sampai Al-Halaj pun merasakan konsekuensinya. Nah, bagi para pengamal atau bagi orang-orang yang zaman sekarang memahami ilmu-ilmu hakikat, apa yang sudah dilakukan Al-Halaj ini sebagai contoh. Artinya kalau kita merasakan gelora rohani, ya, soal hakikat wujud, ya cukup itu sebagai rahasia pribadi, tidak perlu untuk diungkapkan secara verbal, apalagi diungkapkan secara terbuka, gitu. Karena pasti akan menimbulkan masalah. Gitu. Bermula yang dikehendaki dengan sidik di sini yaitu orang yang menjalani akan jalan syariat atas perkara yang tamam dan kamal. Jadi ulama yang sidik itu ulama yang lurus, yang menegakkan ya praktek syariat secara tamam, sempurna dan kamal. Ya, kamal juga sempurna. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah taala kepada ustadznya, yang tersebut itu maka adalah tiada dapat tiada sampai bagi tiap-tiap orang salik itu kepada hakikat. Jadi kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani kepada ustadznya, yang tersebut itu maka adalah tiada dapat atau tiada sampai bagi tiap-tiap orang yang salik itu kepada hakikat. Maka katanya radhiyallahu anhu, na'am iya, yakni bahkan sampai mereka itu kepada hakikat, tetapi memelihara akan Allah Ta'ala akan orang yang salik itu dengan wasitoh syekh. Nah, peran syekh
ya syekh yang mengajarkan ilmu hakikat itu ya tugasnya membimbing tadi. Karena kadang seorang murid sedang bergelora itu muncul ekspresi yang macam-macam. Maka syekhnya ya harus mengingatkan kembali. Harus menyadarkan kembali. Jangan sampai lepas syariat. Sebab kalau sampai lepas syariat ya ini akan menimbulkan masalah dan ini sudah bentuk dari penyimpangan ajaran yang sesungguhnya. Jadi ini pentingnya seorang syekh. Nah, bagaimana kalau belajar ilmu kayak gini terus tanpa syekh? Ya fasyekhu syaitonun. Akhirnya dia merasa benar dengan apa yang dilakukan. Sehingga nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang negur, nggak ada yang meluruskan karena nggak punya guru. Kalau punya guru, ya melihat muridnya pemahamannya tidak lurus, ya akan diluruskan. Melihat muridnya prakteknya tidak lempeng, ya dilempengkan. Ini pentingnya kalau kita belajar punya guru. Dan guru inilah yang membukakan pemahaman, ya, hingga kembali ia pada derajat adab. Jadi guru ini yang membukakan pemahaman dan selalu mengajarkan kepada murid-muridnya ketika sedang merasakan gelora rohani tadi tetap harus menjaga adab syariat. Jadi tidak boleh kebablasan kemudian tadi tarikus syariah yang dijalani akan dia oleh salaf yang soleh. Karena semua ulama salaf yang soleh ya semua disiplin rapi. Mulai dari Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Abu Muhammad bin Muhammad bin Al-Ghazali, dan para masyayikh yang lain. Jadi Al-Halat itu sebagai martir, ya, contoh, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita gaya-gayaan ngikutin seperti Al-Halat. Jadi Al-Halat itu hanya sekedar sebagai contoh bahwa praktek yang demikian itu tidak boleh untuk diikuti, gitu. Karena apa yang dirasakan Al-Halat tentu beda dengan orang yang sekedar ikut-ikut. Syahdan. Maka apabila nyata bagimu sekejap mata jiwa upamanya rahasia yang engkau peroleh akan dia dengan musyahadah. Jadi, kalau kita sudah mampu mempraktekkan dengan musyahadah. Musyahadah itu apa? Mata lahir memandang objek, kemudian mata batin mengembalikan kepada Allah. Ini namanya musyahadah. Lesannya terkunci, terjaga, tidak perlu untuk diekspresikan, tidak perlu untuk dibahasakan, karena itu wilayah batin. Nah, kalau bisa mengamalkan yang demikian itu, ya, dengan mengehalkan hudur yang demikian itu daripada tiada terselang-selang goflah, jadi artinya tanpa ada goflah sedikit pun, yaitu tiada ada ia melainkan bagi segala afrod seperti ambiya dan setengah daripada segala aulia yang kamil yang tiada daripada yang lain mereka itu. Jadi kalau sampai pada tahapan musyahadahnya itu konsisten istiqomah, ya, tidak turun naik, ya, maka akan sebagaimana dirasakan oleh para nabi dan juga dirasakan oleh para aulia. Nah, disinilah kita dapat gambaran secara utuh bagaimana praktek hakikat yang benar. Kalau dalam memahami hakikat dari teorinya kita paham, prakteknya kita paham, ya,
insya Allah ya tidak akan menimbulkan masalah, karena terjadi integrasi syariat dan hakikat secara integral, satu kesatuan, tidak dipisahkan. Ibarat keris dan warongko, itu kalau bahasa Jawa. Jadi orang-orang Jawa dalam membuat simbol hakikat dan syariat itu ya antara keris dan warongko. Warongko itu wadahnya. Yang namanya keris itu ya akan menjadi indah kalau dimasukkan dalam warongko. Begitu juga hakikat itu akan indah apabila dipraktekkan melalui praktek syariat. Contoh lain yang lebih nyata itu kita bisa melihat bagaimana Ka'bah Baitullah ya yang tersusun dari batu-batu. Supaya nampak indah, ya, diberilah penutup, diberilah kiswah dengan kaligrafi yang indah, ya, dengan tinta emas. Ini sebagai contoh antara syariat dan hakikat itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi hakikat akan indah ya kalau dipraktekkan melalui praktek syariat. Karena apa? Karena Nabi ya mempraktekkan juga seperti itu, tidak terpisah-pisah. Kalau ada orang yang mempraktekkan terpisah-pisah, yaitu sebagaimana makalah Imam Malik, kalau belajar tasawuf tok tidak belajar fikih, ya tasawuf tok nggak belajar fikih itu mudah zindik. Begitu juga orang belajar fikih tok nggak belajar tasawuf mudah menjadi fasik. Nah, yang ideal tahakkoko ya kedua-duanya, ya hakikat paham, syariat juga paham. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini ya, kita mendapatkan gambaran utuh bagaimana cara memahami hakikat dan syariat secara benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam pemahaman yang lurus dan praktek yang lurus sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.